Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah, barokah Allah, pertolongan Allah, dan segala kebaikan Allah, baik di dunia, di kubur, dan di hanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Nah, harus difahami oleh kita. Iman ini adalah karunia dan kasih sayang Allah. Andai kata Allah tidak sayang kepada kita, maka tidak mungkin kita dikasih karunia iman oleh Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, tidak mungkin kita dikaruniai Islam oleh Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, tidak mungkin kita dikaruniai ilmunya. Tidak mungkin kita dikaruniai bisa mengamalkan ilmunya. Tidak mungkin kita dikaruniai bisa sholat, bisa saum Ramadan, bisa zakat, bisa haji, bisa mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, juga ya, bisa berziarah, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan bisa berdoa, bisa bersilaturahmi, ya. Warna-warni amal soleh, warna-warni amal soleh. Maka ditakdirkannya kita menjadi mukmin, menjadi muslim. Dikasihnya kita kemampuan untuk mengikuti petunjuk Allah, bisa melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini adalah sebagai bukti nyata bahwa Allah sayang kepada kita, bahwa Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan diabadikan. Amin. Dan disempurnakan. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita mengkondisikan hati kita dalam menyikapi karunia Allah ini, kasih sayang Allah ini? Maka Allah memberikan perintah kepada Nabi kita agar Nabi kita menyampaikan pesan Allah ini. Apa? Falyafrahu. Falyafrahu. Harus bahagia. Pahami? Harus bahagia. Hayati oleh kita semua. Ketahuilah bahwa dalam kalimat falyafrahu itu perintah Allah. Maka dalam kalimat falyafrahu ini ada satu rahasia. Di antaranya apa? Bahwasanya karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, hidayah, petunjuk dari Allah, dan juga taufik dari Allah, bisa mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi hamba Allah sebagai mukmin dan muslim dan muhsin. Ini tidak bisa disikapi dengan rasa bahagia secara otomatis, kan? Berbeda dengan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita rasa, bisa kita raba. Ya. Kita dapat duit, ya. Kita dapat arisan, kita dapat taspen, kita dapat hadiah, kita dapat THR, ya. Kita dapat jodoh. Dan kita apa saja dapat warna-warni kenikmatan yang dinikmati oleh mata. Tuh, tontonan-tontonan ini ya, yang dinikmati oleh telinga, indahnya suara yang nyanyi, musik dan sebagainya, kan? Yang dirasa oleh kita, makanan, minuman yang dicium oleh hidung kita, aroma yang wangi-wangi yang diraba oleh kita, itu kan, yang terasa
seperti hanya pakaian, ya, tempat, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini nikmat-nikmat duniawi. Nikmat-nikmat duniawi ini akan disikapi oleh hati manusia, baik muslim maupun non muslim, dengan rasa bahagia secara otomatis tanpa diperintah, ya, tanpa diperintah. Kalau kita dapat duit bahagia, kalau kita nonton bahagia, kan? Bahagia. Kita dapat cewek, cowok ganteng, kaya, kan? Soleh, bahagia, bahagia, ya. Dapat makanan, minuman yang enak-enak, bahagia, bahagia. Tanpa diperintah oleh siapapun, ya. Pahami, ya. Maka kita sekarang paham makna perintah Allah faliyafrahu, bahwa umat Islam harus bahagia. Loh, kenapa diperintah harus gitu kan? Ya, dikarenakan fadlullah, karunia dari Allah, warahmatuhu, dan kasih sayang Allah ini nyaris tidak dirasakan, ya, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul menghayati, dengan merasa-rasa menghayati, ya. Pahami oleh kita, sehingga diperlukan ini ada perintah dari Allah. Karena tidak muncul sendiri rasa bahagianya. Beda dengan ketika mendapatkan nikmat duniawiyah, ya. Kita jadi muslim dari mulai kita dikandung oleh ibu sudah muslim, lahir kita muslim, gitu kan? Bener nggak? Tapi bagaimana, gitu kan? Hadirkah rasa bahagianya? Nah, ini sulit bisa hadir rasa bahagia kecuali sengaja dihadirkan, kan? Maka di sini perlu ada perintah menghadirkan rasa bahagia. Jadi makna faliyafrahu adalah kita harus menghadirkan rasa bahagia. Kenapa? Karena rasa bahagia ini tidak bisa muncul dengan sendirinya kalau menyikapi karunia Allah, kasih sayang Allah. Beda dengan menyikapi duit, ya kan? Beda dengan menyikapi nikmat duniawiyah, ya. Catat, paham tidak? Nah. Allah, 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 Allah. Bahkan cenderung ibadah itu cenderung terpaksa. Bener nggak? Ngaku nggak? Ya. Ngaji cenderung terpaksa. Sholat, apalagi sholat subuh. Waduh. Dan cenderung zakat terpaksa, jariah terpaksa, gitu kan? Sehingga kalau ada 2 kali yang datang bawa proposal ke rumah, orangnya itu juga, itu cenderung marah, ya kan? Kesel, gitu kan? Padahal mereka bawa map itu, bawa proposal itu, mengajak kita menjadi orang yang beruntung, gitu kan? Justru tidak seperti itu hati menyikapinya, ya. Allah, ya, mencari ilmu cenderung terpaksa, mengamalkannya terpaksa, gitu kan? Menyebarluaskannya terpaksa.
Jadi kalau sifatnya masih terpaksa, adakah bahagia dalam hati? Sulit. Namanya juga terpaksa. Yang ada apa? Waduh, iya. Genok. Ya, ada genok. Dan yang ada genok. Nah, Masya Allah. Padahal ini hidayah, ini petunjuk Allah, ini taufik Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa saum, bisa haji, kan? Bisa menjauhi larangan Allah. Ini adalah karunia yang terbesar. Ini kasih sayang Allah yang tiada bandingannya. Jika dibandingkan dengan semua nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yakni iman itu, yakni Islam itu, yakni ihsan itu, hidayah itu, taufik itu. Paham? Paham? Jadi kita hamba-hamba Allah ini harus memahami kepada besarnya karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus menghayatinya. Kita harus mentafakurinya. Lalu kita harus menyikapinya dengan rasa bahagia. Sekarang rasanya pahit, kita terpaksa. Ayo hayati, ayo tafakuri. Ini karunia Allah ini. Kenapa kita terpaksa? Kenapa kita ini ngedumel, kesel, Kenapa? Dibawa nonton TV 3 jam, 4 jam rasanya senang. Nonton bola sampai subuh rasanya senang. Ngobrol di pos hansip sampai subuh rasanya senang, Allah. Begitu dibawa sholat, pahit. Baca Quran, aduh pahit. Baca sholawat, pahit. Bawa dzikir, pahit. Ayo berangkat gaji, pahit. Nah, maka perlu dihayati. Hamba-hamba yang beriman, wahai umat Islam, hayatilah bahwa iman yang Allah anugerahkan kepada kalian, Islam yang Allah anugerahkan kepada kalian, itu adalah fadlullah wa rahmatuh. Itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah yang khairun mimma yajma'un, yang jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia, ya, yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman. Ingat, ya, sikapi oleh kalian dengan rasa apa? Bahagia. Di sini perlunya kita menumbuhkan rasa bahagia. Namun rasa bahagia ini tidak bisa tumbuh kecuali hati ini faham dulu kepada besarnya karunia Allah. Jadi makna falyafrahu ini ada tartibannya. Dan karena falyafrahu itu merupakan efek apa? Efek suasana hati, perasaan hati, kan? Dari apa efeknya? Dari mengenalnya hati kepada besarnya karunia Allah, besarnya kasih sayang Allah,
Kalau hati ini bodoh kepada karunia Allah dan kepada besarnya kasih sayang Allah, maka hati tetap tidak akan merasa bahagia, nggak akan merasa bahagia. Ya. Maka makna falyafrahu artinya harus dari tartiban yang awalnya, kan, adalah harus mengenal dulu Allah, harus mengenal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengenal dulu karunia dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang ini jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ayo setelah itu baru tafakuri, baru hayati, kan, untuk memunculkan rasa bahagia ini. Ya. Paham? Maka benar kalimat orang tua kita, ada istilah ketika menghadapi bulan Ramadan suka ada istilah mungah. Benar. Ya. Apa itu mungah? Bukan munggah, tapi mungah. Ini kan bahasa Sunda. Mungah itu kata kerja. Ya. Yang asalnya adalah bunga. Seperti muka pantok, asalnya muka itu adalah buka. Kan? Kalau buka kan kata sifat. Kalau muka kata kerja. Artinya apa? Kalau muka pantok ini ada usaha, ada upaya membuka, gitu kan? Pahami? Maka mungah adalah kata kerja, artinya harus ada upaya, harus ada usaha bagaimana caranya hati supaya bahagia, supaya bunga. Kenapa begitu? Karena tidak akan muncul ini rasa bunga ini kalau menyikapi karunia Allah dan kasih sayang Allah. Beda dengan menyikapi nikmat dunia. Ya. Jadi bahasa bunga ini adalah makna daripada falyafrahu. Kan? Makna daripada falyafrahu. Mungah ini kata kerja, falyafrahu itu perintah Allah agar bahagia. Ini artinya agar kita berupaya, berusaha menumbuhkan rasa bahagia. Kenapa harus begitu? Karena karunia Allah dan kasih sayang Allah nyaris tidak bisa, ya, tidak bisa apa? Tidak bisa kita rasakan kecuali kita sudah memahaminya, ya, mentafakurinya, menghayatinya, maka kita, ya, di situ akan tahu betapa besarnya karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka orang-orang yang tahu kepada hal ini, hatinya akan selalu apa? Bahagia. Bukankah iman dan Islam dari Allah itu setiap detik dan menit, setiap nafas keluar ke dalam selalu hadir? Jawab. Ya. Kalau selalu hadir artinya, kan, kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah, harus menumbuhkan rasa bahagia ini ketika berhadapan dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Sementara karunia Allah dan kasih sayang Allah terus Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang beriman setiap detik dan menit, setiap nafas keluar ke dalam. Artinya kita semua, ya, akan dikondisikan oleh Allah jadi manusia yang paling bahagia di setiap detik dan menitnya. Nah, kenapa ternyata yang kita rasakan di hari-hari kita susah mendapatkan bahagia? Jawabannya adalah dikarenakan hati kita bodoh kepada Allah.
Dikarenakan hati kita bodoh kepada karunia Allah dan kasih sayang Allah. Dikarenakan hati kita tidak fokus, tidak melihat, buta kepada hebatnya karunia Allah dan kasih sayang Allah yang dihujankan setiap detik dan menit, dimanapun dan kapanpun, kan? Dan hati kita sudah tertipu oleh setan iblis, sudah tertipu oleh dunia. Ingat, hawa nafsu kita sudah dikuasai oleh setan iblis, sehingga hati ini fokus melihatnya kepada nikmat dunia semata. Jadi yang diharapkan oleh hati adalah dunia, sehingga hati ini buta kepada hebatnya karunia Allah, kan? Sehingga hati ini tidak bisa bahagia di saat karunia Allah melimpah. Hati ini hanya bisa bahagia di saat nikmat dunia datang. Ini kebodohan hati, ini kesesatan hati yang harus dibenahi oleh kita. Ingat, kita harus membenahinya. Jangan tenang-tenang. Ini kolbun kita, kolbun marid, bukan kolbun salim. Hati kita ini hati yang sakit, bukan hati yang selamat, bukan hati yang sehat. Sementara yang akan selamat nanti ketika mati adalah orang yang hatinya kolbun salim, hatinya yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Di antara penyakit yang sangat berat yang ada di dalam jiwa kita, ingat apa? Ketika kita tidak punya rasa bahagia, kan, di setiap hari kita dengan karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, dengan hidayah dari Allah, dengan taufik dari Allah, kan? Dengan dimampukannya kita untuk hadir di majelis ilmu, dimampukannya kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi dari segala yang Allah larang, kan? Dimampukannya kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu ini kepada yang lain. Nah, kita masih terasa terpaksa, ya, tidak ada rasa bahagia. Nah, ini adalah kolbun apa? Marid, adalah kolbun yang sakit. Kolbun dhalun adalah hati yang sesat. Kolbun qasin, hati yang keras, hati yang keras. Nah, ini harus disembuhkan. Jangan keburu mati, kita harus menyembuhkannya, ya. Kita harus minta kepada Allah, ya. Kita harus terus berobat kepada ulama-ulama Allah. Kita harus berobat dengan hadir di majelis-majelisnya orang-orang soleh, ya. Walaupun pertamanya pahit, ingat, ngaji pahit pertamanya, paksakan, anggap saja jamu. Ya, anggap saja jamu, ya, pahit rasanya, pokoknya paksakan duduk di majelis ilmu. Nanti lambat laun sakit kamu hilang. Dan kalau sendirinya biiznillah, dengan izin Allah, nah, mata hati kamu akan terbuka, kebutaannya akan hilang, akan melihat, ya, hati kamu kepada Allah, akan melihat hati kamu kepada besarnya karunia Allah. Maka di sanalah kamu akan merasakan bahagia yang sesungguhnya, ya. Paham? Paham? Jadi ada istilah mungah ketika menghadapi Ramadan, itu sahih binasil Quran, dengan nas Quran, ya.
Jangan diperdebatkan masalah man fariha bidukhuli Ramadan itu hadis sahih wala dhaif dan sebagainya. Nggak usah. Ya, kenapa? Cukup dengan ayat yang tadi. Karena ayat yang tadi ini mencakup seluruh karunia dan rahmat Allah yang Allah hujankan tiap detik dan menit. Falyafrahu itu harus tiap detik dan menit. Kenapa? Karena karunia Allah dan rahmat Allah itu kapan kosongnya? Adakah detik yang kosong dari karunia Allah dan kasih sayang Allah? Kalau tidak ada, maka kita harus menyikapinya setiap detik dan menit dengan apa? Dengan bahagia, alias bahasa Sundanya apa? Mungah. Jadi kan? Jadi mungah itu sebetulnya tidak hanya ketika kita mau masuk ke Ramadan, tapi setiap detik dan menit harus selalu mungah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus tiap detik dan menit. Allah, 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 Allah. Nah, kenapa istilah mungah di kita ini yang membuat istilah mungah ini para ulama, para wali? Kenapa? Kenapa kok ketika menghadapi Ramadan ada istilah mungah? Ya, padahal mungah harus diwujudkan di setiap detik dan menit karena karunia dan kasih sayang Allahnya juga setiap detik dan menit, tidak pernah ada kosongnya. Dikarenakan yang pertama bahwa Ramadan ini adalah satu bulan yang dalam 12 bulan setiap tahunnya yang dilalui oleh setiap mukmin dan muslim. Ramadan adalah satu bulan full. Ingat, bukan satu hari, tapi satu bulan full. Kalau nisfu Syaban ya satu malam. Kalau tanggal 1 Rajab ya satu hari, satu malam, kan? Kalau malam Jumat, hari Jumat, ya satu malam, satu hari. Tapi kalau Ramadan, satu bulan full. Satu bulan full, kan? Karunia yang Allah berikan. Dan karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada hamba-hambanya yang beriman, ini tidak seperti biasanya. Allah menghujankan rahmat di setiap bulan juga kepada orang-orang yang beriman, tidak pernah sepi dari rahmat, tidak pernah sepi dari karunia. Namun fadlullah wa rahmatuhu yang Allah karuniakan di bulan Ramadan bagi hamba-hamba yang beriman jauh lebih hebat, jauh lebih besar, dan itu satu bulan full. Nah, maka dimunculkanlah oleh para ulama, ya, dimunculkan istilah apa? Mungah. Kalau bahasa Qur'annya mungah itu apa? Falyafrahu. Falyafrahu, gitu kan? Falyafrahu. Nah, mungah gitu kan? Nah, kalau bahasa Qur'annya falyafrahu, gitu kan? Nah, memang ada apa di dalam Ramadan itu daripada karunia Allah itu? Wah, pokoknya kita catat satu-satu, ya. Dan ini tidak akan bisa diungkap semua, apalagi dengan diungkap keterangan-keterangannya. Satu contohnya, bahwa di Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat-lipat pahala yang tidak biasanya, dan lipatan pahala itu di bulan-bulan lain, ya, atas amal soleh hambanya yang beriman, lipatan pahalanya jauh lebih besar dari setiap amal soleh apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman, ya. Hanya ada di bulan Ramadan. Ini yang satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan
membebaskan tuh setiap malamnya, setiap harinya hamba-hamba api neraka, dibebaskan dari murka Allah, dibebaskan oleh Allah dari siksanya. Itu setiap hari, itu setiap malam dalam jumlah besar. Kalau malam nisfu Syaban ya cuma malam itu saja, gitu kan? Di hari-hari lain apakah tidak ada pembebasan? Ada, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya, kan? Itu setiap harinya, setiap malamnya, hingga ketika keluar dari bulan Ramadan pas maghrib malaman Idul Fitri, orang yang beriman yang tadinya dosanya memenuhi bumi ini, subhanallah, ketika maghrib malam Idul Fitri tidak ada sedikit pun bekas dosa yang nempel pada jiwanya dan pada raganya. Ini orang persis seperti bayi yang baru dilahirkan. Kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummuh. Ini sulit bisa dicapai seperti ini. Hanya ada di bulan Ramadan, pengampunan setiap hari dan setiap malam. Berapa tuh? Yang keempat, di Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat hambanya, terus ditaik-taikan setiap detik dan menitnya. Setiap detik dan menitnya terus naik terus derajatnya, tidak seperti di bulan-bulan lain. Itu setiap detik dan menitnya, siangnya dan malamnya. Yang keempat, yang kelima, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ijabah doa. Ingat, siangnya malamnya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa di antara tuh yang menjadi faktor penyebab diijabahnya doa ketika berdoa di waktu saum. Artinya dari mulai subuh sampai maghrib ada dalam jaminan ijabah doa. Belum nanti maghribnya pas begitu buka saum juga Allah kasih lagi apa? Saat ijabah doa. Di malam harinya Allah jadikan malam-malamnya itu adalah saat ijabah doa. Ingat ya, bukan cuma di waktu buka puasa saja akan diijabah doa. Itu kan ada hadisnya. Ya, apakah tidak ada hadisnya bahwa di antara yang menjadi faktor penyebab ijabah doa adalah saum? Itu kan? Allah, bayangkan. Pahami oleh kita. Berapa tuh? 5. 5. Yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan anugerah khusus karena saumnya hamba-hambanya ini, yang mana Allah nyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dan jadi semua ibadah-ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngaturnya nanti siapa yang menerima dan siapa nanti yang mengganjarnya, diatur siapa yang ditunjuk, malaikatnya yang ditunjuk oleh Allah. Ya, bagian kamu itu bukan ini, amal ini, amal ini, amal ini, amal ini, malaikat sudah diinstruksikan oleh yang mengurus. Tapi begitu urusan saum, lah tidak, as-saumu li wa ana ajzibi. Itu urusanku. Itu urusanku itu. Kan? Semuanya tidak ikut campur. Malaikat tidak ikut campur dengan urusan saum dalam Allah. Berapa tuh? Nah, yang ketujuh, di bulan Ramadan itu dalam sebagian riwayat hadis dibuka
dibuka semua pintu surga. 1 bulan full dibuka pintu surga. Dan ditutup semua pintu neraka. Allah. Ini keistimewaan yang mana ini? Gak ada di bulan-bulan lain. Gak ada. Berapa tuh? Yang ke-8 di bulan Ramadan diliburkan. Kan? Pertanyaan malaikat Munkar Nakir sebulan full, diliburkan siksa kubur sebulan full. Kalau ada orang yang beriman mati di bulan Ramadan, dia tidak akan bertemu dengan namanya malaikat Munkar Nakir. Dia tidak akan bertemu dengan siksa kubur. Pokoknya libur, kan? Masya Allah, libur. Allah. Berapa tuh? 8. Yang ke-9, bahwa di bulan Ramadan semua bangsa setan diringkus semuanya. Bangsa setan, ya kan? Diringkus. Allah. Yang mana di bulan-bulan lain tidak ada masalah. Berapa tuh? 9. Yang ke-10. Dan di bulan Ramadan dibuka pintu langit. Karena salah satu amalan yang mengetuk-ngetuk pintu langit sehingga dibukalah pintu langit adalah dengan saum. Dan yang keberapa tuh? 10. Yang ke-10. Dan lalu di bulan Ramadan yang keberapa? 11. Yang 11 Allah mengadakan malam Id para malaikat, yaitu disebut Lailatul Qadar. Dan yang mana para malaikat dari langit yang turun ke bumi dipenuhi dengan para malaikat Allah yang semuanya bertasbih, bertakbir, bertahmid, semuanya bersalawat salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana orang yang beriman kalau melakukan amal soleh tepat pada malam itu, walaupun dia tidak melihat kejadiannya, ya, tapi tepat di malam itu dia melakukan amal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka dia dikasih karunia, Masya Allah, ya. Apa karunianya? Amal yang dilakukan di malam itu jauh lebih baik ketimbang amal soleh yang dilakukan dalam masa 1000 bulan, kan? Yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan, yang belum tentu kita memiliki umur yang panjang seperti itu. Pahami, ya. Dan ketahuilah bahwa karunia ini bukan sama dengan ibadah dalam 1000 bulan, bukan, tapi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni daripada ibadah dalam masa 1000 bulan siang dan malam, tidak pernah berhenti ibadah terus yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Walaupun di malam itu tidak ibadah full, kan? Maka ulama sedikitnya mengatakan, sedikitnya salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, itu sedikitnya dapat tuh khairun min alfi syahrin. Ketahuilah bahwa dalam kalimat khairun min alfi syahrin, di situ ada hal yang dirahasiakan oleh Allah yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Apa yang dirahasiakan oleh Allah? Satu, dan kejadian Lailatul Qadar yang Allah adakan itu dirahasiakan oleh Allah entah malam keberapa, ya.
dirahasiakan. Walaupun banyak riwayat hadis yang mengarah, kan, bahwasanya lebih besar kemungkinan terjadi di malam-malam 10 yang akhir. Ada lagi riwayat yang mengarah bahwa yang lebih memungkinkan lagi adalah di malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tapi tetap pada hakikatnya dirahasiakan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dirahasiakan lagi. Apa? Khairunnya. Khairun ini enggak ada batasan yang disebutkan oleh Allah. Apa arti khairun? Lebih baik. Loh, tahu nggak lebih baiknya segimana? Ya nggak tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Pahalanya lebih baik. Tahu nggak segimana pahalanya? Dirahasiakan oleh Allah. Ini cuma gambaran kecil saja bahwa di perusahaan, kan, para karyawan-karyawan kan punya tingkatan masing-masing. Dari mulai direktur sampai cleaning service, ya kan? Nah, ini gajinya sama tidak? Tidak. Ada UMR-nya, kan? Lalu biasanya kalau di bulan Ramadan ada apa? THR. THR-nya sama enggak? Tidak. Kan? Ini yang khairunnya ini. Ada yang dikasih khairun THR-nya yang di bawah gajinya. Gajinya taruh 2 juta, dikasih 500.000, ya kan? Ada yang sama dengan gajinya. Ada yang lebih dari gajinya. Kalau lebih dari gaji, itu kan macam-macam juga. Ada yang dikasih tuh, ya sebesar gajinya. Kalau 2 juta berarti ditambah 2 juta. Tuh khairunnya itu. Malah itu pejabat tingginya di perusahaan itu, kan, direkturnya dikasih khairunnya real estate. Gajinya taruh umpamanya 10 juta atau 20 juta. Tapi ketika ada momen THR, kasihnya real estate, mobil BMW. Itu kan jalan-jalan ke Paris, ke sana ke sini, kan? Nah, jadi tidak ditentukan khairunnya ini. Nah, khairunnya segimana? Bisa jadi khairunnya jauh lebih besar daripada alfu syahrin lagi, kan? Lebih besar daripada alfi syahrin lagi. Tadi sudah dikasih alfu syahrin, nih kasih saya kasih lebihnya lagi. Ternyata lebih besar daripada alfi syahrin lagi, kan? Ini ada 2 yang dirahasiakan oleh Allah. 1 Lailatul Qadarnya, 2 khairunnya dirahasiakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Ini anugerah hanya ada di mana? Ramadan. Keberapa tuh? Keberapa? 11. Nah, masih banyak lagi yang lain. Nah, dari sisi amaliyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, ada yang beda dengan amaliyah yang Allah perintahkan di luar Ramadan. Apa? Yang pertama saum, sebulan full. Ada saum di luar itu ada, kan? Tapi saumnya adalah Senin Kemis, adalah saum Nabi Daud, adalah saum di awal waktu, di bulan, tengah bulan, di akhir bulan. Ada saum Arafah, ada Tarwiyah, ada Asyura, ada Tasu'a, kan? Nah, dan saumnya sunnah, kan? Adapun di bulan Ramadan saumnya semuanya fardu, kan? Dan sebulan full. Subhanallah. Satu, kan? Ada lagi yang kedua, amaliyah di bulan Ramadan yang tidak Allah perintahkan di luar Ramadan. Apa? Tarawih. Ya. Tarawih nggak ada di bulan lain. Kalau tahajud ada di semuanya, ya kan? Qiyamul Lail ada di semuanya, semua malam. Tapi tarawih tidak ada.
Jadi taraweh ini sholat khusus, niatnya juga harus taraweh, niatnya juga. Kalau kita niatnya dalam taraweh usolli sunnatat tahajud, kan? Dapat taraweh enggak? Ya enggak dapat gitu kan? Atau niatnya sholat istikharah, dapat taraweh? Atau niatnya sholat tobat, dapat taraweh? Atau sudah niat biasa saja qiyamul lail, dapat taraweh? Atau pokoknya saya niat sholat saja, jadi sholat sunat mutlak, dapat taraweh? Pahala dapat, tapi tarawehnya tidak. Jadi taraweh itu ada paket khusus, taraweh saja. Maka niatnya juga usolli rakaataini minat tarawih. Niat saya sholat 2 rakaat daripada tarawih. Salam usolli rakaataini minat tarawih. Usolli rakaataini minat tarawih. Saya sholat 2 rakaat daripada bagian tarawih, gitu kan? Kalau jadi makmuman jadi imaman. Kalau tidak jadi makmum, tidak jadi imam, adaan, gitu kan? Pokoknya waktunya dari setelah sholat isya sampai subuh, itu waktu sholat tarawih. Nanti yang akhir, rakaat ini yang akhir, yang 2 rakaat yang akhir itu niatnya usolli sunnat tarawih. Niat saya sholat sunat tarawih. Pahami? Pelaksanaannya harus 2 rakaat. Kalau tidak 2 rakaat, ya tidak jadi taraweh. Sholatnya sah, dapat pahala, 4 rakaat, sah. 6 rakaat, sah saja, dan dapat pahala, kan? Pahami? Tapi dapat paket tarawehnya, ya nggak dapat paket taraweh. Makanya dalam fikih dijelaskan kalau kurang atau lebih daripada 2 rakaat maka sholat itu sholat sunnatan mutlaqatan, berubah kedudukannya menjadi sholat sunat mutlak. Maka banyak yang bertanya ke Buya, saya diminta untuk jadi imam di satu masjid. Kalau taraweh itu biasa begitu, tapi salatnya ya 4 rakaat, 4 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Ya, bagaimana itu? Ya sah-sah saja, tapi tidak bisa niat taraweh. Pokoknya usolli 4 rakaatin saja. Niat saya salat 4 rakaat itu kan? Bisa, tapi sampean ini tidak taraweh, jadi harus taraweh lagi nanti, kan? Silahkan itu, sekali kalian mau jadi imam silahkan, tapi ingat kalian tidak bisa taraweh kecuali nanti ya taraweh lagi. Silahkan kamu jadi imam di situ, kan? Nah, apalagi kalau niatnya niat sholat witir, kan? Niat sholat witir 4 rakaat kan, witir paling banyak berapa rakaat? 11 rakaat kan? Itulah hadis yang digunakan di dalam dalil witir, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah lebih, kan? Ingat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Maka hadis ini dijadikan referensi sholat witir, sehingga sholat witir baik Ramadan luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Mana dalilnya? Ya ini. Lalu dalam hadis lain Nabi sholat 4 rakaat, 3 rakaat. Dan ini juga referensi untuk sholat witir, yaitu keterangannya, gitu kan? Baik Ramadan maupun luar Ramadan. Ingat, hadis itu sahih hadis itu.
Sahih, namun bukan taraweh. Itu dalil sholat apa? Dalil sholat witir. Kalau taraweh bagaimana? Kalau taraweh itu hadisnya dhaif. Ingat, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berapa rakaat Rasulullah SAW di bulan Ramadan, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yusalli 20 rakaat. Ya, salat 20 rakaat dan pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, lalu diamalkanlah oleh para sahabat. Maka para sahabat sholatnya begitu, 20 rakaat, kan? 2 rakaat, 2 rakaat, kan? Cuma ingat, di zaman Rasulullah SAW itu tidak dilakukan secara berjamaah kecuali dan tanpa instruksi Nabi. Sahabat mengikutinya di malam pertama, lalu malam kedua, lalu malam ketiga dalam sebagian riwayat. Setelah itu Nabi stop, tidak keluar lagi dari kamarnya. Sehingga sahabat menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketiduran. Ada yang gitu kan, tepuk-tepuk, ada yang gitu kan, macam-macam. Begitu pas waktu fajar Rasulullah keluar dari rumahnya, yakni masuk ke masjid, lalu Rasulullah SAW cerita kepada sahabatnya bahwa beliau mengkhawatirkan kalau beliau terus keluar dan terus berjamaah dengan sahabatnya, kan, melaksanakan sholat yang baru ditemukan oleh sahabatnya. Yang menemukan yang paling dulu adalah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ada 450 orang kira-kira, ya, yang selalu hadir bersama Nabi di masjid Nabi, itu ahli suffah namanya. Nah, Rasulullah mengatakan, saya khawatir ini difardukan nanti akan berat jadi kepada umat. Maka setelah itu ya, masing-masinglah para sahabat di dalam sholat tarawihnya, masing-masing. Di zaman Nabi diberjamaahkan hanya 3 kali, kan? Ingat, setelahnya sudah nggak ada lagi berjamaah taraweh. Ingat, kalau witir ya witir ada, kan? Biasa, kan? Sholat witir ada. Ingat, itu mau Ramadan maupun luar Ramadan. Tapi khusus taraweh ini kan, hanya ada di bulan Ramadan dan para sahabat tidak memberjamaahkannya. Sampai masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tidak ada berjamaah, nggak ada, masing-masing saja, masing-masing. Lalu ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di pertengahan kekhalifahan beliau, ya, kecemburuannya kepada agama sangat tinggi. Nah, beliau melihat bahwa di zaman Rasulullah rame di tiap rumah itu, yang sholat di bulan Ramadan itu rame, berzikir dan sebagainya. Masing-masing ada yang di kebun kurma, ada yang di rumah, ada yang di situ di sini. Kalau Ramadan itu rame gitu kan. Nah, begitu di masa Sayyidina Umar bin Khattab sudah lebih banyak lagi umat Islam, umat Islam lebih banyak karena terbuka itu di masa kekhalifahan beliau di tiap negara. Banyak yang tidak mengenal, banyak yang akhirnya cuma tiduran saja, sepi di bulan Ramadan itu kan. Tidak seperti di masa Rasulullah SAW, tidak seperti di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tidak diberjamaahkan. Maka lahirlah inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan kepada semua para gubernur di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap negara, kepada semua wazir-wazir beliau agar mengumpulkan laki-laki di masjid untuk memberjamaahkan salat tarawih. Terjadilah berjamaah salat tarawih, bukan salat tarawihnya, apa? Berjamaahnya yang tidak diberjamaahkan di zaman Nabi kecuali 3 kali. Yang tidak diberjamaahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di zaman beliau pun juga itu sampai pertengahan kekhalifahan.
Akhirnya ramailah masjid-masjid dengan sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ni'mat hadhil bid'ah." Alangkah nikmatnya bid'ah ini. Allah. Apa yang dimaksud bid'ah oleh Sayyidina Umar? Yang dimaksud bid'ah oleh Sayyidina Umar, ya, bukan menambah rakaat dari 11 jadi 23. Ya? Bukan menambah rakaat dari 8 sampai 20, bukan. Tapi bid'ah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar adalah keberjamaahannya, kebersamaannya, ya, sehingga masjid-masjid ramai, sehingga umat Islam di sana di sini, subhanallah, kan, masjidnya penuh karena tidak ada tempat yang harus lebih diramaikan dalam sholat kecuali masjid. Akhirnya di mana-mana, Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan nikmat hadhil bid'ah. Paham? Sandaran hadis tarawih ini, yakni hadis tarawih yang dimaksud bilangan rokaatnya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya sahih, Nabi melakukannya, namun tidak diberjamaahkan. Satu, tarawihnya ada, dan ingat, tarawihnya yakin. Yang tidak ada apa? Dua. Satu yang tidak ada adalah juklak bilangan rokaatnya yang sahih, nggak ada. Kecuali hadis dhaif tadi Ibnu Abbas. Yang kedua yang nggak ada apanya? Berjamaahnya. Itu yang nggak ada. Pahami? Paham tidak? Paham tidak? Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mengikuti kepada hadis dhaif dalam menentukan bilangan rakaatnya dan caranya 2 rakaat? Ketika tidak ada hadis yang sahih, ingat, ya, yang menjadi dasar, lalu yang ada adalah hadis dhaif di dalam fadhailul amal, maka itu menjadi rujukan. Tafadhol, jalankan. Dan ini sepakat semua ulama ahli hadis, ahli fikih. Ya, ini urusan keutamaan amal. Ini bukan menentukan halal haram, ini bukan. Ini urusan fadilah amal. Paham? Bukan masalah sholat tarawehnya, karena sholat tarawehnya hadisnya sahih, tapi masalah menentukan bilangannya. Caranya 2 rakaat. Kan? Paham? Jelas tidak? Nah, catat oleh kita semuanya. Pahami oleh kita semuanya. Nah, maka para sahabat Nabi nggak ada seorang pun yang mengingkari kepada keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya enteng logikanya, andai kata bahwa sholat yang 20 rakaat dengan cara seperti itu adalah bid'ah dolalah, dianggapnya tidak ada dasar agamanya, itu adalah finnar, termasuk muhdatsatul umur fiddin, dalam agama. Andai kata begitu, maka Sayyidina Umar dan semua sahabat yang masih ada di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang kubar, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi semuanya dolalun, semuanya dolun, semuanya sesat, semuanya finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah sangkaan kalian? Hah? Tidak. Lalu tauan mana kepada sunnah Nabi, kepada nabinya antara kalian dengan mereka para sahabat? Ya udah. Jangan menganggap kalian lebih tahu kepada Nabi daripada Sayyidina Umar dan para sahabat yang ada di masanya. You understand? Are you the best crazy? Mungkin Anda berpikir begini, wah, Nabi 11, Sayyidina Umar 23, yang 11 lebih sedikit, hadisnya sahih, dilakukan oleh Nabi. Kamu mau pilih mana? Coba, kan? Ya otomatis kalau orang bego,
Kalau orang bego ya otomatis ya mendingan yang 11. Kalau ada yang 2 rakaat ya saya mau milih yang 2 rakaat. Jadi kalau orang bego seperti itu nantinya, ya kan? Tapi kalau orang cerdas tidak seperti itu, ya? Orang cerdas tidak seperti itu, enggak seperti itu. Pahami oleh kita. Orang cerdas itu berpikirnya begini, karena kita tidak ada di masa Nabi, kita tidak pernah mengalami Nabi. Yang paling tahu kepada sunnah Nabi ya sahabatnya. Bagaimana kedudukan Umar bin Khattab sehingga berapa ayat Quran yang mana sama pemikiran Sayyidina Umar dengan wahyu Allah, yang mana Sayyidina Umar dikatakan salah satu maziyahnya, ketinggian martabatnya adalah setan aja nggak berani dekat. Kalau Sayyidina Umar berjalan di atas, setan jauh di bawah. Sayyidina Umar ke bawah, setan minggir di atas. Ini setan ini punya tugas mengikuti Sayyidina Umar, menggoda Sayyidina Umar, tapi nggak berani dekat. Nggak berani dekat, nggak berani. Takut oleh Sayyidina Umar. Apakah kalian sudah punya manqobah dalam hidup kalian seperti Sayyidina Umar? Apakah kalian sudah punya martabat yang sah menjadi khalifah? Amirul Mukminin semuanya. Dan Sayyidina Umar adalah mertua Nabi. Sayyidina Umar adalah orang yang masuk Islam di paling awal, gitu kan? Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam, di antaranya waktu di Makkah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya sahabat Nabi, yang mertua Nabi. Kalian mertua siapa? Kalian sahabat siapa? Ya? Bukankah kalian sahabat bola? Bukankah kalian sahabat catur? Sahabat gaple? Sahabat duit? Loh, itu sahabat Rasul. Manqobahnya jelas. Beliau punya gelar Al-Fatihus Tsani ba'da Rasulillah SAW. Setelah Rasulullah SAW, pembuka, gitu kan? Yang membuka seluruh, gitu kan, negara-negara di muka bumi ini, gitu kan, memasukkan cahaya Islam. Siapa pembuka setelah Nabi yang sukses berhasil dengan kekuatan yang adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Anda mau membandingkan Sayyidina Umar? Allah, jangan sampai kalian dalam pikiran begini, itu mah Umar, ini Rasul. Innalillah. Ya. Jadi Anda salah dalam mizan, pemikiran Anda itu salah. Bahayanya besar, bahayanya. Lalu Sayyidina Umar dianggap sholat, enggak sholat juga, kalian tidak diancam dengan siksa. Andai kata kalian tidak sholat sama sekali, sholat taraweh, cukup sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, la taraweh, wala witir, wala qobliyah, wala ba'diyah, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Mau sholat 4 rakaat, 3 rakaat, mau sholat berapa rakaat, ingat, saya tidak memasalahkan itu. Saya tidak mengkhawatirkan, saya bahagia-bahagia saja. Kita semuanya melihat orang mukmin yang melakukan sholat, hatta sholatnya 1 rakaat, ya ikut bahagia. Dan itu tidak saya permasalahkan. Tapi yang saya khawatirkan bukan itu. Ketika di dalam otak, dalam hati kalian ada pemikiran yang salah, sehingga timbul su'ul adab kepada sahabat, su'ul adab kepada para aulia, su'ul adab kepada para ulama. Lalu Anda mengklaim itu yang 20 rakaat ahli neraka, finnar semuanya, innalillah, semua muslimin muslimat. Anda menghakimi seperti itu, lalu kalau Anda diadili di hadapan Allah gimana coba? Dan Anda akan menganggap orang tua Anda semuanya ahlun nar gara-gara sholatnya 20 rakaat? Innalillahi wa ini yang saya khawatirkan ini. Jelas? Ini yang dikhawatirkan, bukan masalah sholat dan tidak sholat. Urusan itu masuk sholat sunnah.
Kan kalau istilah Sunda taraweh itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Taraweh tarasawareh. Taraweh ke dituna teh. Ya kan pertama malam 1 2 3 4 masih sholat. Tapi nanti ke ujung apalagi di malam Lailatul Qorting. Kan ada malam Lailatul Qorting, yang lain cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qorting. Nanti yang penuh di mana? Di mall. Gitu kan? Nah, kesananya taraweh. Itu kan? Nggak masalah, nggak. Saya nggak khawatir umat Islam tidak taraweh. Saya nggak khawatir. Kan? Karena apa? Tidak diancam siksa. Tapi yang saya khawatirkan ketika ada umat Islam yang punya pemikiran yang menimbulkan kotor hatinya, suudzon hatinya, ingat, suul adab hatinya kepada ahlullah, kepada ahli-ahli Allah. Ini yang dikhawatirkan. Paham tidak? Nah, jelas? Ini kedudukan tarawih nih, ya. Jadi kalau mau sholat di bulan Ramadan 4-4-3 bagus. Mau jadi imam bagus, kan? Cuma kamu belum tarawih. Ya, kalau saya mau tarawih ya harus sudah 2 dan niatnya harus tarawih. Itu jelas? Si kece sih ada ngaji, kan? Karena ini macam-macam pembahasannya ini, kan? Macam-macam, kan? Sekarang kita paham. Dan itu ka'annahu, kayak ittifaqus sahabah. 20 rakaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar menjadi ittifaknya para sahabat. Ingat, itu amalan sahabat terus. Di masa tabi'in, di akhir masa tabi'in, Sayyidina Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, imam daril hijrah, beliau sholatnya di Madinah, amalan sholatnya di Madinah itu 36 rakaat. Ya, 36 rakaat malah. Bukan dikurangin. Ditambah. Imamu daril hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Bayangkan, itu 36 rakaat. Kenapa? Gak mau kalah dengan amalan orang Mekah. Orang-orang Mekah itu muslimin muslimat di Mekah. Kalau setiap beres 2 rakaat, lalu 2 rakaat kan baca Qur'annya panjang-panjang. Ya, baca Qur'annya panjang-panjang. Setelah itu istirahat dulu. Istirahatnya yang ada di Masjidil Haram dengan tawaf 7 keliling. Di Madinah nggak ada Ka'bah, masa mau ngelilingi masjid Nabi, ya kan? Nggak ada, kan? Jadi karena nggak mau kalah sama Madinah, udah ganti posisi yang 7 ini dengan 4 rakaat. Allah, ya kan? Setiap 4 rakaat, setiap istirahat di Makkah dengan apa? Dengan tawaf. Kalau di Madinah setelah 4 rakaat tambah lagi 4 rakaat. Sebagai perbandingan apa? Tawaf. Jadilah 36 rakaat, belum witir. Waduh, kalau itu digunakan di Indonesia, wah, Masya Allah, kayaknya yang tersisa di masjid hanya nyamuk. Hanya nyamuk. Masya Allah, itu kayaknya akan lebih bid'ah lagi. Lebih bid'ah lagi, bukan cuma dolalah, bukan cuma dolun, tapi adollu, pakai af'al tafdil. Wah, lebih sasar lagi nih, lebih nyasar lagi nih. Di Indonesia ada yang sholat 36 rakaat. Ya kan, ya harusnya kan sama kan. Kalau mau ngikuti Imam Malik kan sama, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di mana saja. Kenapa tambahan yang 4 rakaatnya itu? Karena ingin menyamai amalan orang Mekah dengan apa? Tawaf. Ya di Indonesia sama, nggak ada Ka'bah. Mau ngelilingi gazebo? Hah? Ya enggak lah, kan?
Di Jakarta keliling Senayan aja lah, udah 4 rakaat kelilingi Senayan, ya nggak bisa, ya kan? Ganti dengan 4 rakaat lagi, wah sudah, is dead. Wassalam doeng itu mah. Masjid tutup di mana-mana nanti. Jadi bukan dolalah lagi, bid'atun dolalatun, ini mah jadinya adollu, lebih sesat lagi, kan? Nah, ini pemahaman di dalam agama jangan sampai salah. Ingat, salah, celaka ini, celaka. Jangan dianggap ini selamat. Makanya soal sholat biarkanlah orang mau sholat 11 rakaat, orang mau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, silakan, jangan dimasalahkan. Namun ketika ada pemikiran yang salah, ini yang harus diluruskan. Jadi Buya meluruskan bukan dari sisi apanya, sholatnya, tapi dari sisi apa? Pemikirannya ini. Jangan sampai kalian celaka. Ya, dah. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan itu ada amalan yang khusus. 1, saum Ramadan. 2, tarawih. Lalu yang ketiga, adanya berjamaah dalam witir yang tidak ada di semua bulan. Sholat witirnya ada, tapi berjamaahnya nggak ada, hanya ada di Ramadan. Ini amalan yang maksus, yang dikhususkan Allah hadirkan di bulan Ramadan. Berjamaahnya berapa? 3. Yang keempat adalah kunut di dalam salat witir dari mulai malam 16 Ramadan sampai akhir di rakaat terakhir, di mana seluruh bulan nggak ada witir, ada kunutnya nggak ada, kan? Dan kedudukan kunut witir ini adalah sunnatun muakkadatun, sunat muakkadah, seperti halnya menurut madhab Syafi'i, seperti halnya kunut dalam subuh. Tapi menurut madhab yang lain, kunut subuh kan tidak sampai sunnah, kan? Menurut madhab yang lain. Tapi menurut madhab yang lain pun, kalau kunut witir sama, kan? Dalam madhab yang lain pun, kan? Yang beda adalah kunut subuh, kan? Kalau madhab Syafi'i sunnatun muakkadah. Jadi sama kedudukannya dengan kunut dalam witir dari mulai malam 16 sampai akhir. Jadi kalau lupa kunut, tambal dengan sujud sahwi. Jelas? Tuh, ini amalan yang khusus di bulan Ramadan. Lalu ada amalan yang khusus di bulan Ramadan, maksudnya bukan di bulan Ramadannya, adalah di akhir Ramadan, begitu maghrib, malaman Id, ada kewajiban zakat. Wajibnya zakat fitrah hanya ada ketika ada Ramadan. Tidak ada Ramadan, ya tidak ada zakat fitrah. Zakat mal di bulan mana saja, kan? Sesuai dengan tadi awalnya, karena hitungannya haul, ya, tepung tahun, gitu kan? Nah, tapi kalau zakat fitrah khusus di bulan Ramadan, dan waktunya ketika sudah masuk maghrib, malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Ingat, paham tidak? Paham tidak? Ini khusus adanya di mana? Di bulan Ramadan, ya. Catat oleh kita semuanya. Lalu ada lagi, yaitu adalah takbir Id, ya, ingat, takbir Id dan sholat Id. Namun ini ada di bulan Dzulhijjah. Ya, takbir Id dan sholat Id ada di bulan Hijjah. Jadi hanya ada perbandingan satu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Perbandingannya nisbat kepada apa? Idnya, dan nisbat kepada apa? Sholat Idnya. Tapi nisbat kepada zakatnya nggak ada. Hanya ada di bulan Ramadan. Ini yang berkaitan dengan amaliyah, ya, amal menurut kacamata syara', gitu kan?
cukupkan dulu sekian ya. Karena perjalanan kita masih panjang. Dari sini kita langsung ya menuju makom Mama Eyang Bojong, Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu anhu. Datang ke sana tidak ada ceramah lagi, kita datang ke sana ziarah, kan? Lalu setelah itu kita berangkat lagi ke makom apa. Nah di makom apa ditinjau apakah kita bisa terus ke Cipatik atau tidak. Buya ada jadwal satu di Badaraksa Jelgong ya. Jadi kalimat ini mudah-mudahan manfaat bagi Buya khususnya ya, dan bagi umat Islam secara keseluruhannya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Amin. Kita dimasukkan ke bulan Ramadan dengan penuh hidayah dan taufiknya, dan kita bisa meraih segala anugerah Allah, terutama anugerah di malam Lailatul Qadar, dikabul segala doa, diampuni segala dosa, ditutupi segala aib, dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah dan wabah, dan dijauhkan dari godaan setan, dijauhkan dari kejelekan hawa nafsu, dan dijauhkan dari tipuan dunia, dijauhkan dari kezaliman semua makhluk, dan seluruh umat Islam diselamatkan semuanya oleh Allah. Bisirri asraril Fatihah. Ada tambah lagi pengumuman, satu pengumuman pada hari Ahad sekarang, pengajian bulanan di Cibaduyut, ziarah ama yang Cibaduyut ya, pagi-pagi jam 8 mulai, karena beresnya rencana sekitar jam 10-an udah selesai, karena ada rencana nanti ziarah lagi yang hari Ahad kalau memungkinkan. Kalau tidak nanti Buya akan bikin jadwal ziarah di bulan puasa setelah taraweh. Dilihat itu kan, setelah taraweh itu berangkat kemana, satu makom waliullah itu kan, nanti kapan lagi ya, sambil ngabeberah dari stres mikiran baju dan lumayan kan ya. Jadi supaya stressing lah gitu kan, kurang bawa jalan-jalan kan, biasanya orang kalau dibawa jalan-jalan hilang stresnya, makanya Buya bikin cara supaya hilang stres, kita jalan-jalan saja ya kepada para wali Allah. Lalu yang kedua ya, Buya memerlukan bantuan untuk di pondok di Simpang. Siapa yang ikut bakti Ramadan ya, di bakti Allah di bulan Ramadan, mau ngecat pernis kan, ya gali-gali, mau ikut yang siang, mau ikut yang malam gitu kan, habis taraweh, marhaba, ahlan wa sahlan. Pokoknya kapan saja, mau siang mau malam kan, sesuai dengan waktu masing-masing ya. Silahkan ke Simpang ya semuanya, semoga semuanya ada dalam jaminan Allah. Amin. Ada dalam penjagaan Allah. Amin. Selamat melaksanakan tugas-tugas suci ya di dalam hidup, wabil khusus di bulan Ramadan. Buya mohon maaf atas nama pribadi, keluarga dari segala kesalahan. Memaafkan, minta halal dari segala